Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan rajin berlatih matematika. Ya, kali ini saya akan membahas tiga buah soal mengenai transformasi. Dua soal mengenai luas bayangan dan satu soal mengenai komposisi transformasi. Ya, langsung aja kita eksekusi soal yang pertama. Pada segitiga ABC dengan A 54,1, B 8,1, C 5,8 didilatasi dengan pusat O dan faktor skala 3. Menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Bandingan luas segitiga ABC dengan luas segitiga adalah berapa? Nah, untuk kasus ini kita boleh menggunakan cara cepat. Nah, jadi yang ditanya adalah luas segitiga ABC berbanding dengan luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini cara perbandingannya adalah 1 berbanding K kuadrat. Ya, 1 per, nah K itu adalah faktor skala, ya, K-nya sama dengan 3, maka ini jadinya 3 kuadrat. 1 berbanding 9. Sehingga jawabannya adalah yang E. Ya, oke, kita lihat soal berikutnya. Nomor 20. Diketahui segitiga ABC dan titik ujung A 2,3, B 8,2, C 4,6. Segitiga ini didatasi pada titik pusat, didatasi O 0,0 dan faktor skala K sama dengan 3. Luas segitiga bayangan berapa? Nah, oke, kita cari luas segitiga mula-mula. Jadi rumusnya adalah L aksen itu sama dengan K kuadrat dikali dengan luas semula. Nah, ini cara cepatnya. Nah, untuk mencari luas segitiga, kita boleh tanpa gambar. Nah, kalau ada tanpa gambar, kalau tanpa gambar gimana caranya? Luas segitiga A, B, C sama dengan tengah kali, ya, masukkan titik A, yaitu 2, 3, masukkan titik B, 8, 2, masukkan titik C, 4, 6. Nah, lalu masukkan titik penutup yang di atas. Ya, yang di atas itu adalah 2, 3. Nah, berarti ditutup dengan 2, 3. Mengenai urutannya, nggak harus A yang di atasnya. Bisa aja tukar-tukar ya. Bisa A-nya dulu, B-nya dulu, baru A-nya, baru C-nya gitu ya. Nah, jadi atas yang ini harus sama dengan yang bawah gitu ya. Oke, nah ini jadinya setengah kali. Nah, itu polanya. Selanjutnya, kali silang. 2 kali 2, 4. Tambah 4 kali 8, 48. Ditambah 4 kali 3, 12. Nah, selanjutnya kali begini. 3 kali 8, 24. Lalu ini kali ini 8 plus 8. Terus ini kali ini 12 plus 12. Nah, dah berarti ini dapat setengah harga mutlak. Ya, ini kita jumlahkan. 4 ditambah, nah ini kalau ditambahkan jadi berapa dong? 60. Ya, betul. 60. Lalu kita tambahkan yang mana? Ini dulu deh. Ya, jadi 24 ditambah 20. Ya, dengan setengah kali 64 dikurang 44. Nah, berarti setengah kali harga mutlak 20. Nah, harga mutlak 20 adalah 20. Ya, oke. Berarti hasilnya 10. Ya. Nah, lalu gimana L aksen? L aksen sama dengan K kuadrat, yang mana K-nya ini 3. 3 kuadrat dikali L. Nah, L mula-mula adalah 10. Ya. Oke, sehingga jadinya 9 kali 10 sama dengan 90.
Ya, itulah luas bayangannya. 90 satuan luas. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, D1 adalah transformasi rotasi dengan pusat O dan sudut putar 90 derajat. Ya, terus D2 adalah transformasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Bila koordinat A oleh transformasi T1 komposisi, ini maksudnya komposisi ya. Ya, T1 komposisi T2 adalah A aksen 8,6, maka koordinat titik A berapa? Nah, oke, misalkan titik A adalah berapa misalnya? M,N gitu ya, biar gampang, M,N. Nah, lalu dilakukan apa? Yang mana dulu yang bekerja ini? Ya, kalau ada simbol T1 bulatan T2, jadi yang bekerja dulu adalah T2 gitu ya. T2 itu apa? Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Jadi Y sama dengan min X. Nah, H aksennya jadi apa? Kalau pencerminan Y sama dengan min X, ya ini tinggal diganti aja ya. Oke, jadi tukar gitu ya. Min N, koma, min N. Min M ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi MN jadi NM. Urutannya terbalik ya, tapi berubah tanda. Nah, lalu yang kedua adalah uh, aksen, yaitu min N, min M. Ya, dirotasi pusatnya O dan 90 derajat. Nah, gitu ya. Ini adalah transformasi yang pertama. Hasilnya adalah A double aksen berapa koma berapa. Nah, saya tuliskan rumusnya di sini. Misalkan ada A, B, di rotasi pusatnya O faktor apa, pusat 90 derajat, maka bayangannya jadi min B, A. Artinya apa? Artinya ker ya, ker tempat ya, AB jadi BA. Dan depannya kali minus 1 gitu. Ya oke, ini tukar tempat. Sehingga jadi apa kalau tukar tempat? Ya oke. Nah ini jadinya min M, min N gitu ya. Setelah tukar tempat ya, ingat ya tandanya saya biarkan dulu ya. Yang jelas tukar tempat dulu. Terus yang depannya dikali dengan minus 1 gitu ya. Nah ini kalau minus 1 kali minus 1 maka tanda minusnya hilang gitu ya. Nah sehingga dia jadi M saja. Nah ini jadi M gitu ya. M, min N. Ya, saya ulang ya, urutannya berubah, terus depannya dikali minus. Nah, inilah yang hasilnya sama dengan ya A. Ini A aksen di sini menyatakan A double aksen gitu ya. A double aksen maksudnya ini maksudnya bayangan terakhir ya. Nah, berarti ini sama dengan A double aksen yaitu 8,6. Nah, berarti dari sini dapatlah M sama dengan 8, sedangkan min N sama dengan min 6. Jadi N sama dengan 6. So, titik A koordinatnya tadi berapa? M, N. Sehingga 8,6. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, adik-adik boleh juga menggunakan matriks ya. Nanti saya tunjukkan kalau sekolah misalnya pakai matriks ya nggak apa-apa. Jadi yang bekerja dulu adalah T2. Nah, T2 yaitu apa? Determinan terhadap Y sama dengan min X. Matriksnya 0, min 1, min 1, 0. Dikalikan dengan apa? Koordinat titik A. Katakanlah di sini M, N. Gitu ya. Nah, M, N. Nah, sehingga hasilnya adalah 0 min N terus min M tambah 0. Sehingga jadinya min N min M. Nah, selanjutnya dilakukan transformasi pertama ya. Ini komposisi ya. Kalau ada komposisi begini yang diselesaikan
adalah T2 dulu. Baru T1. Ya, T1 itu adalah rotasi ya. 90 derajat. Nah, berarti rumusannya gimana? Ada cos sin ya. Cos 90 derajat min sin 90 derajat ya. Sin 90 derajat cos 90 derajat. Ya, dikalikan dengan ini. Min N min M. Ya, cos 90 hasilnya 1. Oh, sorry 0 ya. Ya, sin 90 hasilnya 1. Berarti ini min 1. Kalikan dengan min N min M. Ya, kita kalikan, maka ini didapat 0 ditambah M, terus ini 1 kali min N ditambah 0 kali min M, 0. Nah, gitu ya. Nah, maka didapat hasil yaitu M min N ya. Nah, kita cek hasil yang ada, yang ini ya. Nah, ini bayangan terakhir maksudnya adalah 8 min 6. Nah, dari sini dapatlah M sama dengan 8 dan min N sama dengan min 6 atau N-nya sama dengan 6. Ya, maka didapatlah titik A koordinatnya M, N 8,6 gitu ya. Baik, demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik mendapatkan inspirasi dari video saya. Ya, oke. Untuk video yang lainnya mengenai transformasi, silakan adik-adik cek di playlist transformasi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis komentar dan saran Anda untuk perbaikan video. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.